Jadi sahabat-sahabat sekalian, Ibnu Taimiyah pernah dipenjara 7 kali. Pertama di Damaskus, kedua di Mesir, ketiga di Mesir, keempat di Mesir, kelima di Mesir, keenam di Damaskus, ketujuh di Damaskus. Walaupun sebentar-sebentar saja, yang paling panjang kalau tidak salah itu yang ketujuh, yang terakhir itu. Yang pertama ketika beliau di penjara misalnya ya, yang di Damaskus, itu hanya masalah sepele, cuy. Ada orang Nasrani, dia mengadu kepada raja. Mengadunya bukan bukan apa namanya fakta yang sesungguhnya, justru itu ada tuduhan miring, karena sekelas ulama biasanya hanya bisa dituduh gitu loh, dituduh dengan hal-hal yang aneh-aneh ya, kalau bahasa agamanya dengan buhtan, tuduhan-tuduhan palsu itu. Nasrani ini menuduh bahwa Ibnu Taimiyah adalah orang yang paling benci Ahlul Bait. Ibnu Taimiyah adalah orang yang gampang mencaci maki Rasulullah dan para Ahlul Bait. Dan itu kenapa saya juga kadang heran kalau dilihat dari dalam sejarah, Ibnu Taimiyah dipanggil, disampaikan tuduhan, tapi tidak punya hak jawab. Herannya itu. Dijebloskan, tapi hanya beberapa saat saja kan, karena setelah itu tidak terbukti bahwa Ibnu Taimiyah itu mencaci maki Ahlul Bait, tidak terbukti. Jadi dikeluarkan lagi. Ini Nasrani akhirnya mati dibunuh oleh keponakannya sendiri. Karena itu Ibnu Taimiyah akhirnya ketika dia datang lagi di majelis taklimnya, di kajiannya dia langsung membuat satu kitab, Sharimul Maslul ala Syatimir Rasul, pedang terhunus bagi mereka yang mencaci maki Rasul. Langsung 1 jilid dia bikin. Enteng bagi Ibnu Taimiyah ketika dia ingin menulis satu kitab dan sebagainya. Oh iya, kalau yang sudah dicetak, mungkin ya sekarang yang sudah tersebar sekitar puluhan judul ya, puluhan judul kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kata Imam Adz-Dzahabi, fatwa-fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari berbagai disiplin ilmu itu mencapai 300 jilid. Ya. Berbeda dengan Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa lebih dari 500 jilid. Plus kitabnya, plus fatwa-fatwa yang dijilid, ya, yang dibukukan itu. Jadi fatwanya saja, Majmu'ul Fatawa ya kalau kita bilang begitu, kumpulan dari fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah itu lebih dari 300 jilid. Itu 300 jilid, kalau yang mau baca ya sampai mati juga nggak tahu itu 20 tahun habis apa enggak gitu loh. Ini baru satu fatwa beliau saja kan. Artinya baru dalam judul Majmu'ul Fatwa, belum dalam kitab-kitab yang beliau buat ya kan. Banyak sekitar puluhan kitab, dan ada juga manuskrip yang sampai hari ini manuskrip beliau yang belum dibukukan atau belum dibuat kitab, masih dalam bentuk manuskrip ya. Kalau tidak salah ada sekitar 200 tesis, 200 disertasi di Universitas Islam Madinah. Nah, nanti antum sekalian coba cek ya, tesis disertasi tentang Ibnu Taimiyah di Universitas Madinah. Lah, ya pastilah di situ kan Wahabi. Nah, jadi kalau kita langsung otak kita cuci dengan wah ini Wahabi dan sebagainya, kita akan selalu menutup diri, tidak pernah insaf. Ya, tidak pernah kita adil dalam memberikan perimbangan keilmuan. Ya, ketika kita merasa diri kita mau melihat secara substansi dan objektif di dalam melihat keilmuan sesuai dengan empirisnya, maka jangan pernah menutup diri dengan langsung dicap Wahabi, Salafi atau apa. Lihat bagaimana Ibnu Taimiyah di dalam kancah pemikirannya, di dalam kancah ilmunya, di dalam kancah amalnya. Kita lihat dan timbang. Betul, beliau bukan malaikat dan beliau bukan sekelas nabi, sehingga bisa saja beliau ada kekeliruan, zallat ya, tergelincir di dalam fatwa, dan itu biasa, itu manusiawi, seluruh para ulama juga begitu. Akan tetapi lihat adil besarnya terhadap agama, terhadap umat, terhadap Islam ya kan? Beliau di penjara, sedangkan pasukan Tartar begitu banyak,
dan menghabisi di seluruh daerah-daerah kaum muslimin. Baghdad sudah lumpuh. Nah, inilah hidupnya Ibnu Taimiyah ketika kondisi kekhilafahan Abbasiyah itu di ujung, artinya sudah runtuh, sehingga muncullah kesultanan-kesultanan kecil. Nah, dari situ tentunya kaum muslimin di setiap daerah, khususnya Timur Tengah, khususnya Syam dan sebagainya, itu juga terpecah-pecah dalam kesultanan-kesultanan kecil, sehingga bagaimana bisa merobohkan pasukan Mongolia yang begitu kuat, yang begitu besar. Sedangkan kaum muslimin waktu itu dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Ada cerita lucunya, walaupun ini ada sangat miris, bukan lucu, miris sebenarnya. Ada satu pasukan Mongolia di daerah Baghdad, satu itu bukan satu pasukan tapi satu orang tentara Mongol ketemu dengan 100 muslim. Coba, ini 100 muslim ketemu dengan pasukan satu Mongol, itu digertak sedikit dia diam dan tidak boleh kemana-mana, tidak ada satupun yang kemana-mana. Akhirnya yang 100 ini mau dieksekusi oleh pasukan Mongol ini. Satu orang pasukan Mongol, ya, satu. Ada satu orang yang mau dieksekusi, suruh tiduran, ya, suruh letakkan itu si leher itu di atas batu. Lucunya ketika mau mengeksekusi, mau membunuh, menyembelih, tidak ada golok. Tidak ada goloknya. Kata pasukan Mongol, sebentar, saya ambil golok dulu. Diam aja, dia kemana-mana. Sampai datang lagi pasukan Mongol, kemudian menyembelih. Sampai semiris itu loh pasukan kaum muslimin waktu itu. Artinya semiris itu kaum muslimin. Dahsyat takutnya terhadap pasukan Mongol. Makanya Sultan waktu itu Ibnu Taimiyah sedang dipenjara, dikeluarkanlah Ibnu Taimiyah. Dia meminta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menggerakkan pasukan, untuk mengkonsolidasi pasukan di setiap kesultanan bersama para ulama yang lain tentunya, ya, bersama para ulama besar di zaman itu. Apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah? Apa kemudian dia ente saja penjarain aneh, sekarang lagi butuh aneh keluarin? Gimana itu? Kan nggak begitu. Kalau ngomong tentang masalah jiwanya, tentu dia akan bilang seperti itu. Dan itu manusiawi lah bahasanya. Tapi tidak dengan Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, sami'na wa ta'na. Keluar dia. Dia konsolidasikan pasukan bersama dengan para ulama yang lain, mengkonsolidasikan Damaskus, ya, Suriah, kemudian Irak, kemudian Libanon, ya, Jordan kalau sekarang. Semua dikonsolidasikan pasukan, kemudian diberikan tarbiyah tentang tauhid oleh Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada perang sampai kalian membasiskan tauhid terlebih dahulu. Diajarkan tentang tauhid pertama. Setelah itu diajarkan lagi tentang senjata. Kalau senjata itu bahasanya itu lebih gampang. Membangun tauhid yang sebenar-benarnya tauhid. Dibangun itu oleh Ibnu Taimiyah. Sambil kata beliau, sambil mengamalkan seluruh ayat-ayat sabar hari ini. Anda mempelajari tauhid dengan benar, bersihkan tauhid dari kesyirikan, dan amalkan ayat-ayat kesabaran hari ini. Sampai pada waktunya kemudian kaum muslimin sudah terkonsolidasi, bisa dimobilisasi di dalam satu pasukan besar yang di dalamnya sudah meruntuhkan nilai-nilai kesyirikan. Baru kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersama pasukan, bersama ulama yang lain, bersama panglima perang yang lain, kemudian berjihad. Dan qadarullah, Allah memberikan kemenangan terhadap pasukan kaum muslimin waktu itu. Ini fakta dan ada di dalam referensi-referensi sejarah kaum muslimin. Jangan dihilangkan dikarenakan kita sesak, ya, kita sudah menutup diri, sudah close minded terhadap apa yang menjadi sejarah dalam kancah para ulama. Setelah berhasil, setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mau dikembalikan kepada di penjara lagi, dikarenakan belum selesai di penjara itu, dikembalikan lagi, ya ikhwan. Kalau kita mungkin ketika mau dimasukkan lagi ke penjara, lah, andil saya sudah besar, saya sudah selesaikan tuh urusan-urusan dari kesultanan, dari kerajaan, kenapa harus dimasukkan lagi? Tapi Ibnu Taimiyah masuk. Dari situ tidak lama kemudian dikeluarkan kembali. Sampai kemudian beliau di penjara yang ke-7
yaitu di Damaskus. Itu sekitar 2 tahun 6 bulan sekian hari beliau dituduh kembali atas urusan-urusan tentang masalah talak dan masalah apa. Jadi tuduhan-tuduhan yang kurang berdasar dan tidak terlalu bahasa kita mungkin remeh-temeh, dikarenakan datang hasad dan benci, ya. Biasanya begini, kalau bahasa orang kita ya, orang yang saling hasad dan saling benci itu dikarenakan seprofesi kan. Kan tukang tahu ya kalau benci iri dengki ya ke tukang tahu lagi, jarang tukang tahu iri bencinya ke tukang soal karena nggak nyambung gitu loh bahasanya ya. Tidak apple to apple lah ya. Ya head to headnya kurang pas. Makanya biasanya hasad iri dengki ulama juga biasanya ke ulama lain ya, hasadnya ulama ke ulama lain. Nah kebanyakan Ibnu Taimiyah waktu itu juga banyak yang datang tuduhan-tuduhan yang tak berdasar itu adalah dari kalangan-kalangan yang diulamakan oleh pemerintah, diulamakan oleh umat waktu itu. Sehingga beliau qadarullah dengan takdir dari Allah 2 tahun 6 bulan sekian hari, beliau kemudian 28 hari sakit di penjara sampai kemudian dia menghadap Allah di tahun 1328 Masehi. Dia dikuburkan di pemakaman Qol'ah. Ikhwan, berapa yang menguburkan Ibnu Taimiyah waktu itu? Di zaman itu. Ada yang mengatakan, Imam Az-Zahabi mengatakan 500.000 kaum muslimin yang mengantarkan dia ke pemakaman Qol'ah waktu itu. Coba. Ikhwan bisa jamin antum meninggal, bisa jamin antum meninggal nanti diiringi oleh umat Islam 1000 saja, udah nggak usah 500, 1000. Saya yakin 40 hari juga kadang kita sanksi gitu ya. Itu pun sudah mungkin plus kucing, plus apa gitu ya. Belum tentu juga kita dapat 40 gitu ya. Ini sekelas Ibnu Taimiyah. Artinya umat waktu itu menerima dengan lapang dada. Dan umat waktu itu merasa kehilangan besar. Ibnu Makhluf, saya lupa Ibnu Makhluf apa Ibnu Makhtuf ya, seorang ulama, dia termasuk juga pembenci Ibnu Taimiyah. Tapi ketika kematian Ibnu Taimiyah di waktu itu dia mengatakan sambil menangis, katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia memiliki jiwa yang besar, dia memiliki pendirian yang kokoh di dalam mendidik umat. Kami pernah memenjarakan dia dalam urusan-urusan tertentu, tapi dia membebaskan kami ketika dia mampu untuk menjebloskan kami ke penjara. Coba. Diterima oleh umat, diterima oleh kalangan ulama waktu itu. Jadi, saya tidak heran ketika hari ini misalnya Ibnu Taimiyah dikatakan kafir, dikatakan sesat, dikatakan Wahabi, wah dan sebagainya. Enggak heran, karena waktu Ibnu Taimiyah masih hidup saja dia dituduh begitu, Pak. Dituduh kafir oleh orang kafir, coba. Dituduh kafir oleh orang Nasrani, kan lucu. Tapi diterima lagi dimasukkan di penjara, ya kan? Dituduh sesat di zaman itu, padahal tidak ada hak bicara, tidak ada hak bantah. Misalnya ketika ada waktu hak bantah tentang masalah urusan akidah, waktu itu ada Al-Qadhi Imamuddin Al-Qazwini, atau orang nyebutnya Al-Qazwani. Al-Qadhi Imamuddin Al-Qazwani mendengar perkataan bantahan atau bahasa kita aksepsi ya, aksepsinya Ibnu Taimiyah tentang masalah akidah. Dia katakan, aku bebaskan Ibnu Taimiyah untuk tidak dipenjara karena tidak ada bukti dan tidak begitu. Terus dia katakan, barang siapa yang menjelek-jelekkan Imam Taqiyuddin, dia nyebutnya Imam Taqiyuddin. Jadi salah satu gelar beliau adalah Imam Taqiyuddin atau Syekhul Islam. Ya. Imam Taqiyuddin, maka akan aku berikan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir itu hukuman yang memberikan efek jera yang luar biasa. Itu ta'zir itu. Ini yang berkata Imamuddin, ya, ketika melihat pledoinya dari Ibnu Taimiyah ketika beliau dituduh, ya, dan akhirnya tidak jadi penjara. Jadi salah satu tujuh yang dipenjara itu kalau semua tuduhan itu diterima oleh Sultan, mungkin sudah belasan kali dia dipenjara kali.
Jadi ada beberapa yang kemudian itu tidak masuk akal. Walaupun yang 7 ini pun tidak masuk akal. Banyak yang dia tidak diberikan hak jawab untuk berbicara tentang itu. Berkita kita kembali kepada misalnya perkataan Ibnu Ya'muri, ya. Ibnu Ya'muri ini dikutip oleh Syekh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan di dalam kitab beliau Abjadul Ulum, ya. Dia mengatakan, mengutip ucapan Ya'muri, bahwa Ibnu Taimiyah adalah sosok laki-laki yang keilmuan keislaman itu ada di hadapan matanya, ada di dalam ujung lidahnya, ada di dalam pikirannya, itu di depan saya. Jadi seolah-olah ilmu itu ada di hadapan dia. Dia bisa mengambil ayat, mengambil dalil apa yang dia mau, dan dia bisa tinggalkan ayat ataupun dalil yang dia tidak mau. Dan dia sangat cepat mengambil istidlal, mengambil dalil. Ketika disampaikan kepada dia tentang masalah satu hukum, cepat sekali dia memberikan dalilnya. Otaknya yang cerdas luar biasa, tapi dia tidak gunakan otaknya untuk merusak dalil, gitu loh. Dia tempatkan otaknya itu di bawah dalil. Artinya dalil Quran Sunnah didahulukan, baru kemudian otaknya, nalarnya, pikirannya, logikanya itu adalah mensupport, mendorong terhadap Quran dan Sunnah itu. Padahal kalau dia, ya bahasa kita ya, padahal dia kalau pakai jadi filosof, ya, pakai gunakan otaknya untuk mengatur-ngatur dalil, itu sangat mungkin sekali beliau sangat cerdas luar biasa. Tapi tidak, dia letakkan akalnya, dia letakkan nalarnya di bawah Quran dan Sunnah, di bawah dalil, sehingga dalil dia dahulukan, baru kemudian Sunnah, baru kemudian akal, kemudian dia mensupport aturan itu. Jadi ini hanya sekelumit saja. Antum bisa lihat, Syekhul Islam itu bukan orang Wahabiyah yang memberikan gelar terhadap beliau, ya kawan. Antum lihat, ya, kata-kata Syekhul Islam adalah jabatan mutiara yang disematkan oleh umat, yang umat itu betul-betul merasakan andil besarnya Syekhul Islam terhadap agama, terhadap bangsa, terhadap kekhilafahan, terhadap kesultanan Islam di waktu itu. Sehingga sangat wajar ketika umat, ketika ulama, ketika para cendekiawan muslim di zamannya memberikan gelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana Imam Al-Ghazali disebutkan Hujjatul Islam, hujahnya, argumentasinya Islam. Kemudian ini Syekhul Islam, syekhnya, ya, sayyidnya dari kalangan para ulama misalnya. Dan itu menurut saya itu tidak berlebihan kalau kita lihat sepak terjang andil besarnya beliau terhadap umat ini. Dan hari ini magnum opus yang pernah ditulis, yang pernah diusahakan dengan segala kekuatan, ketekunan, keuletan, kezuhudan, dan kekuatan pikirannya beliau, hari ini kita bisa menikmati hidangan lezat dari kitab-kitab beliau yang kita bisa baca. Saya katakan, ya kawan, insaflah, adillah di dalam menimbang segala sesuatu. Saya bukan Wahabi. Kita timbang segala sesuatu secara objektif, empirisnya, dalilnya. Kalau ada kesalahan tentang sesuatu, wajar sebagai manusia kita kritik atas kesalahan itu, kritik secara ilmiah, bukan metode ilmiah, tapi kritik secara ilmiah, artinya kritik di atas keilmuan, kritik di atas argumentasi yang mu'tamad, kritik yang bisa melahirkan satu memori jamaah terhadap kaum muslimin dengan kekuatan perimbangan keilmuan yang mumpuni. Jadi bukan berarti kita sampaikan keistimewaan Ibnu Taimiyah, bukan berarti Ibnu Taimiyah bebas dikritikan, bukan. Justru dengan seperti ini membuka ruang untuk mengkritik Ibnu Taimiyah mana yang kemudian situ ada satu pemikiran yang cacat. Dikritik secara ilmiah, dikritik di atas hujah-hujah yang sahihah, sarihah, ya, sehingga bisa memberikan kecerdasan kepada umat. Artinya mencerahkan umat di dalam mengimbangi segala sesuatu. Adillah di dalam segala urusan. Kita mencintai ulama-ulama besar, kita mencintai a'immatul muslimin, kita mencintai para ulama di seluruh madhab yang ada. Karena pada dasarnya madhabul atau imam-imam madhab, ya, atau
ulama-ulama yang tersebar di setiap madhab yang 4 itu adalah ulama-ulama kaum muslimin secara keseluruhan, ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga timbanglah mereka, mereka manusia biasa yang perlu dikritik secara ilmiah sebagai bentuk bagian dari pembelajaran terhadap umat. Harus kita katakan demikian. Jadi adil di dalam menimbang segala sesuatu. Adillah dalam menimbang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.